kemudian masyarakat pulang dengan pembelajaran dan tambahan wawasan, bukan dengan apa namanya kedunguan begitu ya. Jangan dengan kedunguan masyarakat pulang dari demonstrasi. Dari saya sekian. Mau terlalu banyak ini bicara. Sebelum pemilik kursi mayoritas ini terbanyak di DPR Pamekasan. Ya, jadi saya begini ya, logika sederhananya kan begini. Ormas-ormas terbesar di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Semua kecenderungan mereka itu menolak. Gitu. Ada apa? Ini kan pertanyaan besar. Di dalam negeri. Di dalam negeri, ya. Benar dikatakan itu. Yang mendukung itu saya kira World Bank saja, bahwa mengatakan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law itu bagus kan seperti itu. Tapi Serikat Buruh Internasional itu mengatakan minta kepada Presiden itu untuk dibatalkan kan begitu. Ini kan juga tanda tanya besar. Nah, kemudian tadi ada ormas terbesar, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada berbagai macam perguruan tinggi ya. Yang saya kira kalau saya kecenderungan kami ya, perguruan tinggi itu lebih netral, lebih rasional, kemudian lebih akademis kan seperti itu. Itu mereka juga banyak catatan. Bahkan secara tidak langsung mereka menolak kan begitu untuk dievaluasi dan segala macam. Kemudian benar tadi langkah yang bisa dilakukan hanya dua, Perpu ya. Peraturan apa? Peraturan pengganti mengganti undang-undang. Apakah itu tidak logis? Saya kira bisa saja logis kalau Presiden mau mendengar aspirasi masyarakat, aspirasi ormas-ormas terbesar di Indonesia ini, kemudian perguruan tinggi. Saya kira bisa saja kalau Presiden bisa mendengar itu kan begitu. Tetapi pertanyaannya bisa nggak mendengarkan begitu? Karena tadi yang disampaikan Bang Ali Maskur ini ada apa negara-negara lain kemudian sudah mau berbondong-bondong mau masuk ke Indonesia kan seperti itu. Ini kan yang kita pikirkan. Kemudian kita di daerah seperti apa kondisi? Nah, ini yang jadi persoalan untuk kita khusus lokal Pamekasan ya. Ketika kemudian undang-undang Omnibus Law itu diterapkan di Pamekasan, kita tahu Pamekasan ini mungkin beda dengan kabupaten kota lain yang ada di Jawa Timur. Ya, ini jadi persoalan dan kekerasan. Ketika kemudian ada rentan waktu misalnya OSS mereka ada perusahaan ingin membangun di Pamekasan, rentang waktu 10 hari setelah itu diberlakukan. Ini yang akan terjadi adalah benturan sosial di masyarakat. Ya. Kemudian bagaimana kemudian penguasaan lahan yang semena-mena kemudian berlindung di balik undang-undang setelah batas waktu misalnya, ini akan sendirinya akan diambil alih oleh pusat. Ini menjadi persoalan Kabupaten Pamekasan. Kalau daerah lain mungkin kota-kota besar oke. Yes, undang-undang Omnibus Law itu betul-betul bisa menyerap tenaga kerja, bisa, tapi daerah-daerah tertentu ini yang jadi keresahan kita. Kita bicara khusus lokal Pamekasan ya. Apakah kita mau kemudian benturan sosial ini terjadi? Kan tidak seperti itu. Makanya perlu memang kearifan kita bersama, kebijakan pemerintah pusat. Ini kan seolah-olah setelah pasca reformasi ya, desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kemudian hari ini seolah-olah ditarik semua ke pusat kan begitu. Kewenangan daerah, otonomi daerah ini seolah-olah sudah hari ini sudah jadi dicabut, diambil alih pusat begitu. Semuanya harus tersentral di pusat. Kalau sudah tersentral di pusat, maka kepentingannya adalah kepentingan pusat, tidak kemudian melihat kondisi lokal. Nah, ini yang di Pamekasan yang kita khawatirkan seperti ini. Tetapi sikap kami di DPR saya kira tadi teman-teman juga mengatakan karena tuntutan misalnya ya memang tuntutan ke kami kemarin teman-teman mahasiswa yang demo itu langkah yang bisa dilakukan adalah judicial review. Nah, kita sampai hari ini kita masih belum mendapatkan informasi dari pimpinan DPR apakah kita akan juga ikut serta di sana atau tidak. Sampai hari ini kita masih belum mendapatkan itu. Tetapi kita berharap ada sikap resmi ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa DPRD kabupaten kota di Indonesia. Jadi ada sikap resmi seperti apa kita kemudian bersurat ke DPR RI secara resmi begitu. Itu yang diharapkan kita. Kita tidak ingin karena ini kepentingan pusat ya. Kita tidak ingin kemudian mahasiswa, kaum buruh yang ada di Pamekasan kemudian jadi bentrok dengan teman-teman pun, itu tidak ingin kita. Kemudian merusak fasilitas DPRD yang ada seperti beberapa kabupaten lain yang terjadi kemarin, itu kita tidak ingin. Makanya kami di DPRD sangat tadi yang disampaikan Mas Ali Maskur, kita ini ya politik kolegial begitu, harus bersama-sama begitu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan hari ini. Ya.
Oke, ini dari Mas Ali Maskur gimana nih selaku pemilik kursi terbanyak ini anggota ini? Oke. Tuan rumah. Kalau ada gelombang demo gitu ya. Kalau saya secara pribadi siap menjadi penggugat intervensi di konstitusi. Tapi satu kali lagi karena ini bicara institusi DPRD lembaga, maka harus satu komando dengan pimpinan DPRD. Yang kedua, seperti yang dikutip oleh Bang moderator tadi, sulitnya berinvestasi di Pamekasan. Apa kendalanya? Apakah setelah lahirnya Omnibus Law ini lebih baik atau lebih cepat berinvestasi, ngurus perizinan dan sebagainya? Begini ya, Pamekasan ini punya kekhasan gerbang salam yang tidak semua kaum milenial itu tahu. Gitu. Jadi Pamekasan ini kalau karakteristiknya investor itu tahu seperti apa Pamekasan, insya Allah mudah berinvestasi. Contoh ya, pariwisata saja kalau dikemas dengan pariwisata syariah, itu saya kira semua memberi izin dan izinnya mudah. Saya didatangi Basra beberapa bulan yang lalu ke DPRD ini, kebetulan Pak Ismail dan Pak Umar ini keluar daerah, saya menemui dengan Ketua DPRD. Beliau meminta bagaimana kafe-kafe itu ditutup pada saat itu bulan Ramadan ya, karena kafe yang ada di Pamekasan itu katanya sampai subuh, tidak ada yang tadarus, tidak ada yang ngaji, tidak ada. Saya tanya ke salah satu ulama yang hadir ke kita itu, Pak Kiai, solusi berinvestasi di bidang hiburan dari para ulama, dari alim ulama dan pengasuh pondok pesantren itu apa kira-kira Pak Kiai? Sehingga kita ini menjadi repot dari pihak pengusaha kita di demo DPRD ya, dari para ulama kita juga di demo, ini kan serba repot jadi DPRD gitu. Akhirnya saya minta solusi. Dan saya kasih contoh juga, kalau di Arab Saudi itu Pak Kiai, saya pernah masuk di Jeddah. Di Jeddah itu dulu pernah menjadi ibu kota Arab Saudi, sekarang pindah ke Riyadh ya. Itu ada diskotik syariah. Saya ceritakan ke Pak Kiai, itu ada diskotik syariah Pak Kiai, dan kaum milenial isinya, tapi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, beda lantai ya. Beda lantai. Ya, diskonya ada disko Arab ya. Disko Arab dan minumannya adalah minuman yang tidak memabukkan. Benarnya orang Arab. Benarnya orang Arab. Jadi bisa. Kaum milenial laki-laki dipisah, perempuan di lantai dasar. Iya. Tidak boleh ketemu. Saya kira kalau itu dilakukan di Pamekasan, seperti apa yang komunitasnya Pak Umam ini kan kaum santri ya, banyak kaum santri ke sana saya kira ya. Iya. Jadi ada rokok khas Arab yang pakai apa itu kayak sisa. Itu jadi ini adalah gambaran-gambaran kecil tentang keunikan Pamekasan, tetapi investor itu tidak mampu menggali potensi-potensi yang ada di Pamekasan, sehingga kesimpulannya adalah mereka takut berinvestasi di Pamekasan karena di demo gitu. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada apa-apa pertanyaan lagi, Kita cukupkan aja ya, jadi kita closing. Saya sudah cukup. Ya, kita closing mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai penutup. Kita bukan berarti tidak akan ketemu lagi dengan narasumber yang ada, tetapi akan bertemu lagi terutama dalam isu-isu tingkat daerah Pamekasan di edisi berikutnya. Silakan Mas Umam sekaligus untuk closing statement. Jadi saya berharap bahwa Omnibus ini menjadi obat mujarab menyelesaikan persoalan investasi dan wajah ekonomi Republik ini, bahkan di Pamekasan. Karena acap kali persoalan rendahnya investasi bukan hanya dari sektor ekonomi, tapi dari sektor tabiat para penguasa juga. Artinya apa? Bahwa korupsi ini disinyalir menjadi penyakit utama rendahnya investasi juga ke Indonesia. Penyakit ini harus segera diatasi. Tentunya dengan mempermudah investasi agar terlalu banyaknya meja ini dikurangi, tetapi tidak mengurangi identitas dan eksistensi dari pemerintahan daerah. Tetapi otonomi daerah juga tidak boleh liar, harus dikontrol dari pusat, diukur, karena kita sedang bicara soal Indonesia.
local wisdom boleh. Nanti kita perjuangkan itu di PP. Jadi undang-undang ini tidak serta-merta demikian saja langsung diundangkan. Kalau ada yang mau judicial review, monggo setelah diundangkan, jangan hari ini. Karena hari ini masih draft RUU. Masih draft. Ya. Kemudian setelah itu bahwa obat mujarab yang saya maksud itu adalah mengurangi korupsi di negeri ini dari semua lapisan. Kemudian dampaknya adalah membuat kepercayaan dunia investasi kepada iklim investasi kita itu muncul. UMKM berdikari karena terpotong juga meja-mejanya. Kita bertemu dengan free market of ide. Akhirnya lahirlah kesejahteraan yang kita impi-impikan bersama. Jadi sebelum omnibus ini berlaku ke seluruh wilayah Indonesia, saya kira bicara konteks Pamekasan, buruh yang ada hari ini harus kita advokasi bahwa dan sampaikan juga ke pemerintah bahwa saya dengar di Upang itu di pekerja garamnya itu hanya di honor 20.000 per hari. Bekerjanya dari jam 7 sampai jam 5 sore ya. Jadi ini tidak manusiawi juga. Jadi jangan menunggu. Jadi penting omnibus ini ya. Jangan menunggu. Tidak bisa mengatur itu ya. Jangan menunggu omnibus law. Jadi dia dipanggil pengusahanya apakah ini cukup. Dan saya terima curhat dari 3 orang buruh di sana. Kalau hanya 1 orang mungkin bisa berbohong ya, karena 3 orang dengan waktu yang tidak bersamaan. Saya gaji 20.000 Pak, kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi ini perlu sebelum, biar tidak omnibus law yang menjadi salah begitu, yang menjadi keliru. Hari ini sudah berlaku itu tidak sesuai dengan OMK. Artinya apa? Artinya bahwa Madura ini hari ini bisa dikatakan sedikit kaum baik buruh petani atau buruh di perusahaan. Kenapa? Karena orang Madura ini lebih banyak hijrah ke luar negeri ya untuk kerjaan, lebih banyak ke Malaysia, lebih banyak ke Arab Saudi dan semacamnya. Oleh karena itu, yang ada ini sebelum omnibus law diberlakukan, buruh-buruh yang ada hari ini seperti buruh di pabrik rokok itu juga saya juga di pabrik di gudang rokok itu saya juga dengar curhatnya bahwa setiap minggu itu juga digaji 200.000 dengan limit waktu yang tidak tentu. Kadang malam lembur juga katanya. Jadi kalau 200 kali 4 itu berarti 800.000 per bulan. Jadi ini saya kira tidak manusiawi ya. Jadi perlu dievaluasi, apalagi Pak Umam ini adalah komisi kesejahteraan. Jadi saya harus merasakan sejahtera di komisi 4. Jadi biar tidak ada ketimpangan dan biar tidak ada ketimpangan sosial, sehingga Pancasila sila kelima itu diamalkan oleh kita sebagai wakil rakyat. Saya disebutkan sila kelima-limanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi itu perlu, itu penting. Siap. Saya kira terakhir kata kuncinya ya, investasi itu harus mendatangkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi social justice itu harus berlaku ke seluruh rakyat Indonesia. Jangan kemudian investasi itu mendatangkan malapetaka untuk masyarakat, untuk lingkungan kita, kan seperti itu. Yang ini yang kita harapkan. Jadi kita berharap bahwa ke depan, saya kira tugas kita bersama untuk terus mengawasi, mengontrol kan seperti itu. Bagaimana kemudian kesejahteraan pekerja, kesejahteraan buruh, semuanya, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan ini, supaya mereka mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Saya kira itu. Jadi investasi itu harus mendatangkan kesejahteraan, bukan kemudian mereka perusahaan itu mengurus hubungan kemudian dibawa ke luar. Sementara lingkungannya rusak, masyarakat kita tidak sejahtera. Oke, kita sudah selesai sesi hari ini. Dan semoga kita menemukan topik-topik terbaru dalam rangka mengadvokasi kepentingan rakyat Indonesia dan rakyat Pamekasan secara umum. Selamat jumpa kembali. Oke.